Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf jika di channel ini kalian mendapati ada kata-kata yang menyinggung hati kalian. Mohon dimaafkan teman-teman semua. Ya, kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang menarik tentang perpolitikan hari ini. Apa saja yang menjadi topik berita hari ini, dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu, guys. Let's jump to the video and let's do this. Let's go. Ini adalah suasana open house Presiden Jokowi di Istana Negara. Sekalian mungkin ini akan menemplak mulut mereka yang mengatakan hari ini rakyat murka, pengen Jokowi lengser. Tapi kalian lihat bagaimana kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi ketika open house di Istana Negara. Ini suasana. Oh dong, kayak konser. Kayak konser katanya. Udah kayak konser di Istana Negara katanya ya. Kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyerukan, 1. Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran pemerintahan lagi ini mahasiswa agar ini segera ya berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengerusakan prinsip-prinsip demokrasi, berhenti merusak, mengangkangi konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin pemerintahan. Yang kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan. Saya kok untuk zaman sekarang ini sudah nggak percaya lagi sama di mahasiswa ini ya, mahasiswa ini. Karena yang nampak ini dalam pemberitaan-pemberitaan, mereka itu selalu bertolak belakang dengan suara rakyat ya. Mereka selalu bertolak belakang dengan kebanyakan suara rakyat Indonesia. Saya nggak tahu tujuan mereka sebenarnya apa. Dan sama-sama kita lihat postingan ini. Saya akan mengajak kalian untuk membaca komentar rakyat Indonesia, netizen, tentang bagaimana mahasiswa yang menyuarakan hal ini, mengatakan Jokowi seperti ini, Jokowi seperti itu. Sudah kayak politikus yang kalah saja mereka ini, teman-teman ya. Ini baru wakil masyarakat Indonesia, kata nggak mewakili kami. Udah nggak percaya sama mahasiswa, bosku. Sama Pak, kita nggak percaya. Orang cerdas pilih Amin Abah Anies nomor 1 untuk perubahan dan kesejahteraan kita semua. Aku dulu mahasiswa tapi tidak ngurusi politik. Aku kuliah supaya lulus dapat pekerjaan menghidupi anak istri. Jelas. Ya jelas ya. Dari dulu gue mikir apa manfaat mahasiswa bagi rakyat. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat bangga terhadap kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo. Sama. Allahu Akbar, suara mahasiswa, suara rakyat. Enggak mewakili sama sekali ya. Hanya sebagian kecil saja, asal bukan 02 katanya. Prabowo Gibran menang 1 putaran, oke gas. Oh, salah. Ngomong apa tuh, tetap Jokowi Prabowo Gibran. Selesaikan kuliah dulu dek, terus bekerjalah. Saya sebagai rakyat mah hanya bisa berdoa siapapun presidennya asal jangan Prabowo katanya. Mahasiswa cerdas, mahasiswa mewakili rakyat yang mana? Ya, ada komentar pro dan kontra di sini, tapi kebanyakan ini benar-benar nggak mengerti lagi dengan sikap mahasiswa seperti ini. Saya bangga dengan Pak Jokowi, sudah banyak pembangunan, ya. Ini seperti mereka sudah ditunggangi saja, teman-teman ya. Saya kok nggak, ya kemarin juga BEM UI bagaimana mengkritik TNI yang ada di melawan Papua, kritik soal HAM, akhirnya kan TNI itu menantang mereka untuk ayo KKN di sana, di tempat yang sangat berbahaya di sana, ya. Nggak tahu cara berpikir lagi ya. Hei, pegawai KPU, ingat ya, gajimu dibayar keringat rakyat, dari pajak rakyat, bukan dari Jokowi ya. Tugasmu bukan untuk mark up suara. Heh, ibu-ibu, tugasmu itu bukan mengomentari tentang masalah politik dan masalah KPU ini. Tahu apa Anda tentang KPU? Anda bilang KPU itu mark up suara. Tugasmu itu adalah ibu rumah tangga, beresin itu di rumah. Urusin suamimu, nyapu, ngepel di rumah, ya, urus anak-anakmu. Dengar Jangan tuh. kau mengomentari sesuatu yang tidak ada bukti. Ya, sudah jelas dalam persidangan juga itu saksi-saksi yang dihadirkan itu semuanya blunder, ya. Dan KPU menyatakan bahwasannya itu ada konferensi pers mereka itu. Nanti di PT saya selanjutnya saya akan kasih tahu bahwasannya dia mengatakan bahwasannya bukti-bukti yang dihadirkan dari kubu yang kalah itu
ya, semuanya itu tidak ada yang jelas, ya, semuanya itu keterangan di persidangan itu mereka semuanya tidak ada satu bukti pun, ya, yang menunjukkan bahwasannya ya memang di dalam TPS itu terjadi kecurangan. Sadar kau, sadar ya, Ibu, sadar ya, sadar. Sebelum nanti yang Maha Kuasa yang akan menegurmu, jangan kau pikir nggak ada pendukung 02. Ya, pendukung 02 itu sangat banyak itu ya sesuai dengan hasil KPU itu. Jadi jangan kau suka-suka hatimu dengan berbuat seperti itu dengan kata-katamu. Ayo para netizen, suarakan yuk tentang kebenaran-kebenaran ini, fakta-fakta yang sebenarnya bahwasannya memang hasil dari pemilu itu adalah memang real kubu 02 yang menang, ya. Ya jatuhnya kan kefitnah jika menuduh tanpa ada bukti. Semua orang bisa menuduh, tapi apakah bisa untuk mengajukan bukti atas tuduhannya itu? Jadikannya fitnah. Itu kan jatuhnya ke fitnah, teman-teman ya. Tapi kasihan juga sama abang ini. Abang ini mau bilang ke ibunya, Bu sadar. Ibunya nggak bakalan sadar. Anak-anak abang itu susah dibilangin, nggak bakalan sadar. Katakan mau nggak jadi presiden itu bukan orangnya ditanya, rakyatnya mau apa nggak? Aku rakyat Pak Ganjar. Atas ditanya, udah ditanya. Aku maunya yang jadi presiden itu Pak Prabowo, bukan Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar ya. Jadi Pak Ganjar harus legowo. Jangan ini itu lagi hak angket. Udahlah Pak Ganjar. Pak Prabowo aja yang jadi presiden. Aku setuju. Ya, apa? Goreng ikan kah, Pak? Istri saya aja udah ditanya, Mas setuju Prabowo jadi presiden? Setuju. Oh, setuju. Udah, jogerin saja. Keren. Musik. Oke teman-teman ya, bapaknya sempat-sempatnya aja lagi goreng ikan bikin konten ya. Oke, tapi menarik juga teman-teman ya. Pak Ganjar pengen mengetahui suara rakyat, pilih siapa. Bapak tadi langsung menjawab, saya pilih Pak Prabowo menjadi presiden. Pak, saya juga rakyat, saya pilih Pak Prabowo. Teman-teman, kalian pilih apa? Tolong dong tunjukkan pilihan kalian di kolom komentar. Tulis kalian pilih siapa biar Pak Ganjar lihat kalian pilih siapa. Oke, next ya teman-teman ya. Ini suasana open house Idul Fitri 2004 di Istana Negara. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima silaturahmi pejabat negara hingga masyarakat umum untuk bersilaturahmi Idul Fitri bersama Presiden. Waduh. Luar biasa teman-teman ya, presiden kita ya. Jadi ini semua rakyat Indonesia yang akan menggugat. Palak kau. Palak kau. Gak usah bayar rakyat deh. Itu betul. Semua bang. masyarakat lu bilang. Semua masyarakat mana? Gila kau. Abangnya popo-popo. Apa sih kau ini? Kau ngerti apa sih? Ajar bang. Menggugat kau bilang. Gak malu kau? Jokowi mau kau gugat. Atas dasar apa? Hah? Atas dasar apa? Emang kau udah bisa berbuat apa? Hah? Kau buat apa untuk negara kau ini? Udah berbuat apa kau memang? Hah? Apa yang udah kau berbuat buat negara ini? Sampai mulus sekali gitu loh, sampai licin kali tuh mulut itu ngomong kayak gitu. Selaber bibir. Mau menggugat apa kau? Hah? Saya tersinggung loh, saya ini rakyat loh. Sama, saya juga rakyat pak. Kau jangan bawa-bawa semua rakyat, seakan-akan saya pun terlibat. Dan rakyat yang lain juga terlibat. Iya, bawa-bawa rakyat kurang asem. Jangan sembarangan ngomong Anda. Ya. Tapi kalau kau bilang, saya pribadi yang akan menggugat, baru itu benar. Jangan bawa-bawa rakyat, seluruh masyarakat lagi lu bilang.
Maksud kau apa? Kau mau cari masalah sama kita? Jangan sampai seluruh rakyat yang lo bilang tadi itu ya mengincar kau, memenjarakan kau. Kau itu udah menjelek-jelekan Jokowi namanya. Pak Jokowi itu orangnya, aduh gak ngerti lagi gue ya. Kok bisa-bisanya gitu kalian itu menghujat seorang Pak Jokowi gitu loh. Membuli dia. Aduh, kalian tuh gak bisa gitu melihat dia. Ya. Udah ketutupan sama dengki dan iri, Pak. Jadi ini semua rakyat Indonesia. Jadi nggak bisa. Ya, selalu saya katakan orang yang hatinya itu sudah ketutupan sama kebencian, dengki, iri hati, akar pahit, itu nggak akan bisa melihat kebaikan dalam diri seseorang. Bawaannya mereka akan selalu berasumsi dan beranggapan orang ini adalah orang jahat. Sekalipun di depan mata dan kenyataan realitanya orang ini banyak sekali berbuat kebaikan, sekalipun mereka merasakan kebaikannya, mereka akan menolak kebaikan itu karena hati mereka sudah ketutupan sama kebencian dan dengki mereka, teman-teman. Gak bisa sadar orang kayak gini. Semoga mereka bisa bertobat ya. Hari ini semuanya terbantahkan dan terpatahkan. Jadi segala narasi-narasi dari permohonan 01 maupun permohonan 03 yang seolah-olah wah, seolah-olah heboh, ternyata setelah diklarifikasi oleh saksi-saksi dan ahli dari KPU maupun dari Bawaslu, semuanya sama sekali hanya bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Segala narasi, segala orasi bahkan yang disampaikan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 yang begitu dahsyat bunyinya, tapi di pengadilan ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Kelihatannya memang narasinya dahsyat, tapi miskin sekali pembuktian. Inilah momen Presiden Jokowi berasa teman-teman di Royal Botanical Garden Melbourne. Kedatangan Presiden Jokowi berserta rombongan dikawal para pejabat Australia membuat warga kaget. Sebab pagi-pagi sekali ya teman-teman ya. Awalnya Presiden Jokowi sebelum mengawali aktivitas hari ini mampir terlebih dahulu di Royal Botanical Garden Melbourne. Tempatnya. Dulu sebelum membangun IKN Nusantara, Presiden Jokowi sempat ke Canberra ya, melihat-lihat kota di sana. Dan mungkin saja Presiden Jokowi pagi-pagi berasa seperti ini ingin mencari inspirasi ya, bagaimana sebuah botanical garden bisa dipadu dengan perkotaan. Ya mungkin saja berguna untuk IKN Nusantara mungkin. Ya, terinspirasi dari sini. Setelah itu Presiden Jokowi juga menemui Perdana Menteri Anthony Albanese, sahabatnya. Luar biasa teman-teman ya, mari kita simak bagaimana. Saya senang dapat berkunjung kembali ke Australia, dan Australia adalah mitra strategis Indonesia dan mitra strategis ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, kawasan tempat kita, dan dalam nanti berbagi masa depan serta tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas. Prime Minister Albanese, I'm happy to be able to visit you again. Australia is a strategic partner for Indonesia and ASEAN in the Indo-Pacific region. President, Mr. Albanese, nice to see you again. Welcome. Nice to see you again. Lovely. I'm very well, very well. Welcome back to Australia. You are a very regular visitor and a great friend of our country. Great friend. And it is so wonderful to welcome you here. Oke teman-teman semuanya ya, saya pikir sampai di sini dulu cuplikan videonya, mengambil sebuah kesimpulan bahwa sejahat apapun kejahatan yang kalian tuduhkan kepada Pak Jokowi, sekeji apapun fitnahan, cacian, dan kalian injak-injak serendah apapun martabat Pak Jokowi, tetap Pak Jokowi di mata kami, kebanyakan rakyat Indonesia adalah presiden terbaik, presiden yang layak untuk kami hormati, presiden yang layak untuk kami jaga harkat dan martabat, presiden yang layak untuk kami katakan you are the best, Pak. Silakan kalian rendah-rendahkan karena memang kalian sudah tidak bisa berubah sikap dan karakter asli kalian. Tapi bagi kami, Jokowi tetap di hati kami.
Tulis tanggapan dan opini teman-teman semua di kolom komentar. Saya berharap masyarakat ini semakin hari semakin pintar. Karena sudah terbukti itu 90 jutaan rakyat Indonesia pintar ya. Jadi kalian semua harus semakin hari mengupdate informasi terkini tentang perpolitikan supaya kita semakin jeli melihat seperti apa karakter-karakter mereka yang layak untuk kita percayai. Saya Vicky pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.